Ikan kerapu adalah ikan karang dan merupakan salah satu komoditas ekspor yang cukup potensial dikembangkan. Sebagai ikan konsumsi, ikan kerapu banyak dibutuhkan oleh restoran dan hotel mewah di seluruh penjuru dunia. Saat ini, negara konsumen terbesar ikan kerapu konsumsi adalah Hong Kong dan Singapura. Ikan kerapu juga merupakan salah satu komoditas unggulan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mencapai target peningkatan produksi 353% di tahun 2014. Di dunia internasional, ikan kerapu dikenal dengan nama populer grouper atau trout. Ikan ini mempunyai sekitar 46 spesies yang tersebar di berbagai jenis habitat. Dari semua spesies tersebut bisa dikelompokkan ke dalam 7 jenis, meskipun hanya 3 jenis yang sudah dibudidayakan dan menjadi jenis komersial, yaitu jenis Chromileptes, Plectrophomus, dan Epinephelus. Kerapu bebek atau tikus, atau juga disebut Chromileptes altifelis, disebut juga polkadot grouper atau humpback grouper. Ciri-ciri tubuhnya adalah berwarna dasar abu-abu dengan bintik hitam, dan daerah habitatnya di Indonesia meliputi Kepulauan Seribu, Kepulauan Riau, Bangka, Lampung, dan kawasan perairan terumbu karang. Adapun kerapu macan atau Epinephelus puscogatatus atau disebut juga tiger grouper mempunyai warna dasar hitam berbintik-bintik sehingga disebut juga kerapu hitam. Spesies ini paling banyak dibudidayakan karena laju pertumbuhannya yang cepat dan benih relatif lebih banyak ditemukan. Daerah habitat banyak ditemukan di Teluk Banten, Segara Anakan, Kepulauan Seribu, Lampung, dan di daerah muara sungai. Peningkatan produksi budidaya kerapu sangat dibutuhkan untuk lebih mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya secara keseluruhan. Harga ikan kerapu yang cukup tinggi di pasar ekspor menjadikan komoditas kerapu sebagai komoditas high value, sehingga peningkatan produksinya juga akan mendorong peningkatan pendapatan baik bagi pembudidaya maupun pemerintah. Kerapu termasuk ikan yang hermaprodit protogini, yaitu mempunyai sifat berubah kelamin dari betina menjadi jantan. Perubahan kelamin sangat dipengaruhi oleh ukuran, umur, dan spesiesnya. Perubahan kelamin dari betina ke jantan dapat dipacu atau dirangsang dengan hormon testosteron yang dilakukan secara oral melalui pakan setiap minggu, diikuti dengan penambahan multivitamin. Adapun takaran yang diberikan adalah hormon testosteron 2 mg per kilogram induk dan multivitamin 10 mg per kilogram induk. Induk kerapu matang kelamin dipindahkan ke bak pemijahan yang sebelumnya telah diisi air laut bersih dengan salinitas kurang lebih 32%. Manipulasi lingkungan dilakukan menjelang bulan gelap, yaitu dengan cara menaikkan dan menurunkan permukaan atau tinggi air setiap hari. Perlakuan ini dilakukan terus-menerus sampai induk memijah secara alami. Rangsangan hormonal induk kerapu matang kelamin disuntik dengan hormon Human Chorionic Gonadotropin atau HGG dan puberogen untuk merangsang terjadinya pemijahan. Adapun takaran hormon yang diberikan adalah HGG 1000 sampai 2000 IU per kilogram induk, sementara puberogen 150 sampai 225 RU per kilogram induk. Pengamatan pemijahan ikan dilakukan setiap hari setelah senja sampai malam hari. Pemijahan umumnya terjadi pada malam hari antara jam 22 sampai 24 waktu Indonesia bagian barat. Bila diketahui telah terjadi pemijahan, telur segera dipanen dan dipindahkan ke bak penetasan atau ke bak pemeliharaan larva. Telur hasil pemijahan dikumpulkan dengan sistem air mengalir. Telur yang dibuahi akan mengapung di permukaan air dan berwarna jernih atau transparan.
Padat penebaran telur di bak penetasan berkisar dari 20 sampai 60 butir per liter air media. Ke dalam bak penetasan perlu ditambahkan Chlorella SP sebanyak 50.000 sampai 100.000 sel per mili untuk menjaga kualitas air. Telur akan menetas dalam waktu 18 sampai 22 jam setelah pemijahan pada suhu 27 sampai 28 derajat Celcius dengan kadar garam 30 sampai 32%. Larva yang baru menetas terlihat transparan, melayang-layang, dan gerakannya tidak aktif serta tampak kuning telur dan oil globulenya. Kuning telur ini akan dimanfaatkan sampai hari kedua atau D2 setelah menetas, dan selama kurun waktu tersebut larva tidak memerlukan udara dari luar. Pada hari ke-9 D9 mulai diberi pakan Novli Artemia yang baru menetas sampai dengan larva berumur 25 hari atau D25. Di samping itu, pada hari ke-17 atau D17, larva mulai diberi pakan Artemia yang telah berumur 1 hari. Kemudian secara bertahap pakan yang diberikan diubah dari Artemia umur 1 hari ke Artemia setengah dewasa dan akhirnya dewasa sampai larva berumur 50 hari. Pemberian pakan dengan cincangan daging ikan mulai dicoba pada saat metamorfosa larva sempurna menjadi benih ikan kerapu. Larva akan berubah bentuk menyerupai kerapu dewasa setelah berumur 31 hari. Pembersihan dasar bak pemeliharaan larva dengan cara penyiponan dilakukan pada hari pertama dengan maksud untuk membuang sisa-sisa telur yang tidak menetas dan cangkang telur. Penggantian air dilaksanakan pertama kali pada saat larva berumur 6 hari atau D6, yaitu sebanyak 5-10%. Penggantian air dilakukan setiap hari, dan dengan bertambahnya umur larva, maka volume air yang perlu diganti juga semakin banyak. Pada saat larva telah berumur 30 hari atau D30, pengganti air dilakukan sebanyak 20%. Dan bila larva telah berumur 40 hari atau D40, air yang diganti sebanyak 40%. Pembesaran sampai kerapu mencapai ukuran konsumsi memakan waktu 10-12 bulan. Pemeliharaan ini bisa dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu pendederan dilakukan selama 3-4 bulan, dimulai dari benih umur 45-50 hari. Pendederan dapat dilakukan di bak atau di KJA. Padat penebaran di bak pendederan 1 atau 3 ekor per liter dengan aerasi terus-menerus sehingga pergantian air dapat berlangsung sempurna, minimal 200% per hari. Padat tebar pada pendederan di KJA adalah 70-80 ekor per meter kubik. Setelah masa pemeliharaan 1,5-2 bulan, kepadatan dikurangi menjadi 35 ekor per meter kubik sampai akhir masa pendederan. Selama pendederan, ukuran pakan yang diberikan sesuai dengan bukaan mulut ikan. Jenisnya bisa berupa rebon segar dan daging ikan segar yang digiling. Frekuensi pemberiannya 4 atau 5 kali per hari sampai ikan benar-benar kenyang. Dilakukan selama 2-3 bulan dan benih berasal dari pendederan. Padat penebaran dalam tahap ini sebaiknya 30-50 ekor per meter kubik menggunakan jaring PE 0,5 sampai 1 inci. Pembesaran dilakukan selama 5-6 bulan dengan benih hasil penggelondongan yang berukuran 75-80 gram per ekor. Padat tebar yang biasanya digunakan adalah 20-30 ekor per meter kubik. Pakan yang diberikan bisa berupa ikan ruca atau pelet khusus ikan kerapu dengan dosis 5%-8% dari total berat ikan per hari. Pemberiannya dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Pembesaran dilakukan sampai ikan mencapai ukuran konsumsi 500-800 gram per ekor. Grading dilakukan karena pertumbuhan ikan ini seringkali tidak seragam, padahal kerapu bersifat kanibal. Sifat buasnya itu akan menonjol apabila terjadi perbedaan ukuran. Grading atau penyeragaman ukuran dilakukan setiap 2-4 bulan sekali.
Perawatan dan pembersihan jaring yang dilakukan setiap 2 minggu sekali. Hal ini untuk mengurangi resiko serangan penyakit dan memperlancar sirkulasi air di dalam KJA. Pemasangan shading net untuk mengurangi penetrasi cahaya matahari. Hal ini karena kerapu merupakan ikan yang bersifat nokturnal atau aktif di malam hari. Panen. Panen umumnya disesuaikan dengan ukuran yang dikehendaki pasar. Ukuran konsumsi ikan kerapu 500 gram sampai 800 gram. Rata-rata hasil panen untuk 1 unit karamba yang terdiri atas 4 buah petak pembesaran berukuran 3 meter kali 3 meter kali 3 meter adalah 2 ton sampai dengan 2,5 ton dengan perkiraan kematian alami 5% sampai 10%. Pada hari pemanenan, pemberian pakan dihentikan. Selanjutnya, tali pemberat pada keramba dilepas dan jaring diangkat perlahan-lahan. Setelah itu, ikan dipindahkan ke atas kapal yang dilengkapi palkah khusus untuk menampung ikan atau langsung dikemas di atas rakit secara tertutup dengan menggunakan plastik berisi air dan oksigen. Setiap plastik berisi 5-6 ekor ikan, diberikan obat penenang dan desinfektan lalu diangkat ke darat.